Welcome to IRC Kids Church Online. Ketemu lagi dengan siapa nama kakak? Ingat gak? Ayo. Ketemu lagi dengan Kak Tresya. Kita mau ibadah online ya adik-adik. Seperti biasa ya adik-adik, kakak mau ingetin nih kalau ibadah online gak boleh sambil makan ya. Jangan juga sambil minum. Jangan sambil main. Kita ibadah seperti walaupun online tapi seperti di gereja ya adik-adik. Adik-adik ibadahnya tetap fokus. Ajak juga mama, papa, kakak, adik, saudara-saudara kalian. Kalau ada tetangga kalian, ajak juga untuk ibadah online bersama kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk acara selanjutnya, kakak mau ajak adik-adik main games dulu nih. Kalian mau nggak main games bareng kakak? Mau nggak? Mau ya? Yuk kita main games. Kita mau main games gunting batu kertas. Kalian udah tahu belum cara mainnya gimana? Udah tahu belum? Pasti udah tahu ya, udah familiar ya dengan permainan gunting batu kertas. Nanti kita main gunting batu atau kertas, nanti siapa yang menang? Oke adik-adik, kita mulai ya. 1, 2, 3, gunting batu kertas. Siapa yang lawan kakak menang? Kalau lawannya kertas apa adik-adik? Gunting. Ada nggak yang pasangnya gunting? Wih, hebat kalian semua. Sekali lagi yuk. Gunting, batu, kertas. Kakak batu, kalian apa? Kalau lawannya batu apa adik-adik? Gunting atau kertas? Betul, lawannya kertas ya adik-adik. Kalau kalian pasangnya kertas, kalian menang. Kita coba sekali lagi. Gunting, batu, kertas. Kakak gunting, kalian apa? Lawannya gunting apa adik-adik? Batu ya. Kalau kalian pasangnya batu, kalian menang. Oke, kita udah selesai main games. Sekarang kakak mau ucapin nih. Ucapin happy birthday, ucapin selamat ulang tahun untuk kalian yang berulang tahun di bulan Januari. Kakak berdoa semoga kalian di umur yang baru ini semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus setiap harinya. Oke adik-adik, tema minggu ini adalah dibenarkan untuk memperoleh otoritas. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang menang saat dicobai. Wah adik-adik, kisahnya kayak gimana ya? Ceritanya kayak gimana adik-adik? Apa ya kira-kira maksud tema minggu ini? Nah makanya kalian harus ikutin ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua mendapatkan pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Ayo udah bangkit berdiri belum? Kakak masih lihat nih, masih ada yang duduk, masih ada yang ngobrol. Ayo bangkit berdiri dulu yuk. Kita siapin waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Udah siap adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang luar biasa ya Bapak. Kalau Engkau izinkan kami untuk memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini ya Bapak, kami mau ibadah, kami mau jadikan ibadah ini sebagai ibadah yang terbaik ya Bapak. Kami mau bersungguh-sungguh, kami mau serius ya Bapak, biar dari awal sampai akhir semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah ini. Yang siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengan suara keras kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Wah, berjumpa kembali bersama kakak Kalisma, Kakak Kayla dan kakak Rahel. Oke, apa kabar kalian di rumah adik-adik? Semuanya sehat? Sehat dong Kak pastinya. Sehat, puji Tuhan. Kakak Kayla sehat? Sehat. Semangat ya Kak? Semangat harus Semangat tadi. Oke yuk kita mau mulai ibadah kita untuk hari ini. Sebelum ibadah kita berdoa dulu ya Kak? Iya Kak. Oke yuk kita bangkit berdiri sama-sama adik-adik. Yuk kita satukan hati kita, lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa ya. Ikuti kakak berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan, Tuhan, kami akan kami akan memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan pimpin ya, Tuhan pimpin dari ya, awal dari awal sampai akhirnya. sampai akhir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hadirlah hadirlah di tengah-tengah di tengah-tengah ibadah kami. ibadah kami. Urapi kami ya Tuhan, Urapi kami ya Tuhan. berikan kami semangat, semangat, sukacita dalam memuji Engkau. dalam memuji Terima Engkau. kasih ya Terima Tuhan, kasih ya Tuhan. hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan Amin. amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang meriah. Oke, sekarang kita mau nyanyi, kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus ya Kak. Iya Kak. Oke, yuk bangga berdiri yuk, kita mau nyanyi yuk. Ayo Kak, tepuk tangannya yuk. Kita mau nyanyi, jangan lelah. Amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Goyangkan badanmu kiri kanan. Semangat ya buat Tuhan Yesus ya. Yuk. Jangan lelah bekerja Di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbul ya. timbullah tanah yang Amin. Menjadi siap dibangun. di atas dasar iman. Jangan lelah Bekerja. di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus Ayo yang beri adik-adik, semangat puji Tuhan ya. Dia mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja. bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ayo tangannya siap-siap yuk. Ratakan Tanah bergelombang. lambang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan Tanah sama-sama, bergelombang. timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah Bergelombang. timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Ayo tangannya sama-sama. Menjadi siap dibangun. Lagi ya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Amin. Yuk, kakak undang kalian tuh sekarang duduk yang rapi. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Ayo duduk yang rapi adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Tutup matamu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. kalau kami boleh Kami boleh memuji dan menyembah namamu. memuji dan menyembah namamu. Sekarang kami Sekarang kami ingin mendengarkan ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kiranya Engkau berkati Engkau berkati dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Apa kabar kalian hari ini? Ini sudah minggu terakhir di bulan yang baru, di tahun yang baru. Oke, nah di bulan ini, di minggu yang terakhir, kakak berharap semua kamu masih semangat dalam beribadah dan sukacitanya semakin hari semakin banyak ya, semakin berlimpah-limpah. Nah di minggu terakhir ini, di bulan pertama di tahun 2022, kakak akan juga menyampaikan lagi firman Tuhan dan kita juga akan terus belajar firman Tuhan. Nah sebelum kalian belajar firman Tuhan lebih dalam, kakak ajak sekali lagi untuk kamu tetap fokus ya, pegang Alkitabnya, buku catatannya, dan memberikan perhatian atau attention yang baik supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Oke? Nah, minggu terakhir ini kakak akan menyimpulkan seluruh pelajaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan hari ini di minggu kelima kita akan belajar apa sih yang Tuhan mau bicara sama kita di bulan ini. Kakak bantu ingat lagi ya dari awal sampai minggu keempat supaya adik-adik kembali mengingat. Jangan cepat lupa supaya kamu belajar lagi apa yang sudah kamu pelajari dan mengingat kembali apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Oke? Nah, kakak akan mulai. Tema bulan ini, masih ingat? Tema bulan ini adalah paradigma yang baru. Paradigma apa adik-adik masih ingat? Paradigma adalah pola pikir atau pandangan atau penilaian. Pikiranmu bisa juga, paradigma bisa juga bicara soal sikap hatimu dan apa yang kamu lakukan itu berhubungan dengan paradigma dan itu akan diubahkan Tuhan dengan paradigma yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan segala sesuatu yang baru. Supaya di tahun baru ini kamu gak hidup lagi seperti yang kemarin-kemarin. Tapi semakin diubahkan, semakin baru hidupmu, oke? Nah di minggu pertama kakak yang bawa firman Tuhan. Kita sudah belajar dari kisahnya Tuhan Yesus bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi bukti bahwa berita nubuatan nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus itu digenapi. Cerita tentang Tuhan Yesus akan dilahirkan itu sudah digenapi melalui nubuatan-nubuatan para nabi dan itu digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan pelajaran yang pertama apa yang kita pelajari adik-adik? Bahwa kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita janji kemenangan. Kelahiran Tuhan Yesus membenarkan hidup kita dan kita menerima anugerah hadiah terbesar dari Tuhan Yesus. Kita diubahkan Tuhan. Dengan kelahiran Tuhan Yesus kita menerima yang namanya anugerah. Apa itu anugerah kak? Kasih yang besar, kasihnya Tuhan, keselamatan yang besar dari Tuhan. Kita dibebaskan, diselamatkan dari dosa, dari hukuman dosa yang tadinya kita berdosa harus dihukum mati. Tapi karena Tuhan Yesus lahir, karena kasihnya besar buat kita, dia gantikan hidup kita yang kita berdosa. Tuhan Yesus harus jadi berdosa. Tuhan Yesus yang gak berdosa harus jadi berdosa untuk menanggung dosa kita. Dan Tuhan yang mengubahkan dosa kita, menghapuskan dosa kita dan kita diselamatkan Tuhan. Nah dari minggu pertama ini kita sudah belajar bahwa hidupmu sudah dibarui oleh Tuhan. Bahwa hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan. Dan melalui kelahiran Tuhan Yesus kita menerima yang namanya kemenangan dari Tuhan Yesus ya. Hidup kita dibaharui. Nah minggu kedua kemarin kita juga belajar bahwa kita dibenarkan karena ketaatan kita. Yang dimana kita belajar dari kisahnya orang Majus ya. Masih ingat adik-adik ketika kita belajar dari kisah orang Majus. Ketika orang Majus datang mau memberikan hadiah kepada bayi atau anak kecil, yaitu Tuhan Yesus pada waktu kecil. Tapi ada seorang raja yang tidak senang pada waktu itu. Raja ini ingin berusaha membunuh, mencari tahu tentang kehadiran bayi ini supaya dia bisa membunuh bayi ini. Tapi Tuhan memakai orang-orang Majus ini. Tuhan berbicara kepada mereka untuk taat melakukan caranya Tuhan. Untuk mereka tidak melakukan apa yang diminta oleh Raja Herodes, tapi melakukan apa yang diminta dilakukan oleh Tuhan. Dan mereka taat.
melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Raja Herodes mau. Mereka tahu mana yang baik, mana yang untuk Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan. Nah sama adik-adik, kalau kamu mau taat, taatlah kepada perintah Tuhan yang pertama. Taat itu bukan melakukan segala sesuatu, baik nggak baik, kamu lakukan, bukan. Taat melakukan perintah Tuhan, yaitu taat melakukan kebenaran, ya, melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang buruk, sehingga kamu dibenarkan oleh Tuhan dari ketaatanmu. Kamu semakin dibenarkan, semakin menjadi anak yang baik, semakin menjadi anak yang disayang Tuhan, karena kamu taat. Jangan lupa taatnya melakukan hal yang benar. Yang ketiga sekarang nih, dibenarkan untuk berbuah. Di minggu ketiga kita belajar bahwa kita dibenarkan Tuhan untuk kita bisa berbuah. Ya, seperti kita belajar dari apa? Kisah dari pokok anggur. Nah, firman Tuhan berbicara bahwa pokok anggur itu adalah tempat di mana ranting-ranting buah anggur akan bergantung sehingga mereka bisa berbuah. Mereka akan menyerap makanan dari pokoknya sehingga ranting-ranting ini akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Buah-buah yang manis, buah-buah yang sangat nikmat. Nah, begitu pula hidup kita adik-adik. Siapa pokok anggur kita? Pokok anggur kita adalah Tuhan Yesus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kalau hidupmu sudah dibenarkan oleh Tuhan, artinya kamu gak cuma cukup dibenarkan, kamu perlu yang namanya berbuah. Kak, aku kan bukan pohon, Kak. Kalau aku berbuah apa dong, Kak? Apakah buah aku harus mengeluarkan buah apel, Kak, dari tubuhku? Atau mengeluarkan buah durian? Bukan kayak gitu adik-adik. Yang dimaksud Tuhan berbuah adalah hidupmu harus menjadi berkat. Masih ingat buah-buah roh adik-adik? Firman Tuhan menulis nih, buah-buah roh yang harus kita hasilkan melalui hidup kita. Karena kamu sudah dibenarkan Tuhan, kamu harus berbuah. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Apa sih buah-buah roh itu? Buah-buah apa sih yang harus kamu hasilkan melalui hidup kamu? Ya, sebagai bukti kamu telah dibenarkan. Yang pertama, kasih. Berarti hidup kamu harus memiliki kasih. Sukacita, berarti hidupmu harus memiliki sukacita. Damai sejahtera, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, ke-9 buah roh ini adalah buah-buah yang harus kamu hasilkan, yang harus kamu tunjukkan di hadapan Tuhan. Dan kamu meyakinkan bahwa hidupmu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kamu sudah ditebus Tuhan, hidupmu harus berbuah. Dan yang terakhir, kita dibenarkan untuk memperoleh otoritas. Di minggu keempat kita sudah belajar bahwa kamu kakak sudah dibenarkan Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ketika kita dibenarkan Tuhan, kamu diberikan yang namanya otoritas. Dan kita mendapatkan yang namanya otoritas. Apa itu otoritas, Kak? Otoritas adalah kuasa. Ya, otoritas itu adalah kuasa dari Tuhan untuk kamu dapat mengalahkan kuasa jahat, untuk kamu dapat mengalahkan iblis, untuk kamu dapat menang di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Pencobaan apa, Kak? Mungkin saat kamu sedih, kamu gak kalah dengan kesedihan, kamu menang dengan yang namanya kesedihan. Waktu kamu gagal di sekolah, ulangan kamu nilainya jelek, kamu gak kalah dengan kegagalan itu. Kamu bangkit lagi, belajar lebih giat lagi, sehingga kamu memperoleh nilai yang lebih baik. Sama seperti Tuhan Yesus dari kisah yang kita pelajari ini, kita mengambil cerita dari Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus menang melawan godaan iblis, saat Tuhan Yesus digodai di padang gurun, Tuhan menang. Tuhan lawan dengan otoritas. Otoritasnya apa? Firman Tuhan. Nah, juga Tuhan memberikan kepada kakak, kepada adik-adik otoritas yang sama. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, dan kita ingat firman Tuhan, waktu kita menghadapi cobaannya iblis, kita bisa lawan iblis dengan otoritas itu, yaitu dengan firman Tuhan. Sehingga kamu beroleh kemenangan. Sehingga kamu bisa menang melawan yang namanya cobaan iblis. Tadi ya, cara menangnya gimana? Ketika kamu gagal, kamu gak menyerah. Kamu bangkit, kamu yakin Tuhan pasti buat aku berhasil. Ketika kamu takut, kamu gak menyerah. Kamu bangkit lagi, mengalahkan rasa takut. Aku tahu Tuhan selalu bersama dengan aku. Ya, kamu ucapkan firman Tuhan yang menjadi otoritasmu supaya iblis bisa dikalahkan. Dengan apa?
firman Tuhan. Nah adik-adik, dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang 1 bulan ini, kakak mengingatkan lagi sama adik-adik, ingat bahwa di tahun yang baru ini, hidupmu harus dibaharui. Bahwa di tahun baru ini, kita harus menjadi orang-orang yang semakin baru. Baru hati kita, pikiran kita, hidup kita. Supaya bukan cuma baju baru aja yang kita pakai. Hidup kita juga harus semakin baru. Untuk apa hidup kita semakin baru? Untuk berkenan kepada Tuhan. Karena hidupmu sudah menerima kebenaran, hidupmu sudah menerima kasih dari Tuhan, dan kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Hidup benar, kejar keinginan Tuhan. Jangan malas lagi kalau kamu dulu tahun 2021 masih malas ke gereja, ibadah. Sekarang rajin ya. Kalau 2021 kamu masih malas baca Alkitab, sekarang rajin. Tahun ini lebih rajin lagi, berdoanya lebih rajin lagi, belajarnya lebih rajin lagi. Ya, taat sama orang tuanya harus lebih baik. Bantu mama papa di rumah harus lebih baik. Sekolahnya juga belajar harus lebih berprestasi. Karena Tuhan yang akan tolong kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Dan kakak berharap kamu ketemu sama kakak lagi di bulan depan. Tetap semangat, sukacita, dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Ayat hafalan Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuatku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan kita tutup ibadah hari ini, yuk sekali lagi kakak undang semuanya berdiri sama-sama. Dan kakak tidak lupa nih, kakak mau berdoa buat kamu semua yang berulang tahun di bulan Januari. Nah di bulan pertama di tahun 2022, kakak mau tanya siapa nih yang ulang tahun. Kalau kamu merasa kamu berulang tahun di bulan Januari, silakan berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kamu semua yang berulang tahun. Kakak akan berdoa dan setelah itu kakak akan doa tutup ya. Dan juga doa berkat. Yuk kita berdoa buat teman-teman kita semua yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat bulan ini, tahun yang baru, bulan yang baru. Kami bersyukur Tuhan kalau ada dari kami, adik-adik kami, anak-anak kami, teman-teman kami yang juga berulang tahun di bulan Januari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka semua yang berulang tahun. Biar umur panjang diberikan kepada mereka. Kesehatan berkat Tuhan diberikan kepada setiap mereka. Dan biarlah di tahun ini Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati mereka. Cita-cita mereka, masa depan mereka, Tuhan berkati yang terbaik. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan, dan Tuhan tetapkan, rancangkan yang terbaik buat hidup mereka. Terima kasih Bapak, biar di umur yang Tuhan tambahkan lagi ini Tuhan, bertambah juga cinta mereka kepada Tuhan. Bertambah juga kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua, sebelum kami selesai, sebelum kami menutup ibadah kami juga mau menerima berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua yang setia, anak-anak dimanapun mereka berada, yang setia mengikuti ibadah online ini Tuhan. Biar juga Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Diberkati hidup mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.